Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik role playing. Dalam bidang pendidikan, termasuk bimbingan dan konseling, role playing merupakan teknik di mana individu memerankan situasi yang imajinatif dengan tujuan untuk membantu tercapainya pemahaman diri sendiri, meningkatkan keterampilan-keterampilan termasuk keterampilan problem solving, menganalisis perilaku, atau menunjukkan pada orang lain bagaimana perilaku seseorang atau menunjukkan seorang harus berperilaku. Menurut Santrop 1995 menyatakan definisi role playing. Role playing adalah suatu kegiatan yang menyenangkan secara lebih lanjut. Bermain peran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan. Role playing merupakan suatu metode bimbingan dan konseling kelompok yang dilakukan secara sadar dan diskusi tentang peran dalam kelompok. Santrop juga menyatakan bermain peran memungkinkan peserta didik mampu mengatasi frustasi dan merupakan suatu medium bagi ahli terapi untuk menganalisis konflik-konflik dan cara mengatasinya. Dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan teknik bermain peran atau role playing, konselor sangat memegang peranan penting dan dapat menentukan masalah. Topik untuk klien dapat membawakan situasi role playing yang disesuaikan dari hasil need assessment klien, sehingga dapat disusun skenario bermain peran. Setelah itu, baru dapat mendiskusikan hasil dan mengevaluasi seluruh pengalaman yang dirasakan klien setelah melakukan role playing. Tahap 1, yaitu pemanasan. Pemanasan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Mengidentifikasi dan mengenalkan masalah. 2. Memperjelas masalah. 3. Menafsirkan masalah. 4. Menjelaskan role playing. Tahap 2, yaitu memilih partisipan atau peran. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menganalisis peran dan memilih pemain yang akan melakukan peran. Tahap ketiga, mengatur setting tempat. Mengatur setting tempat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mengatur sesi-sesi, menegaskan kembali peran, lebih mendekat pada situasi yang bermasalah. Tahap 4, yaitu pemeran. Pemeran dibagi menjadi 2, yaitu memulai role playing dan pengukuhan role playing. Tahap 5, yaitu evaluasi. Evaluasi terdiri dari mendiskusikan fokus-fokus utama. Tahap 6, yaitu pemeranan kembali. Pemeranan kembali dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, memainkan peran yang telah didefinisi. Yang kedua, memberikan masukan atau alternatif perilaku dalam langkah selanjutnya. Tahap ketujuh, yaitu diskusi dan evaluasi. Diskusi dan evaluasi di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu mereview pemeran, yang kedua mendiskusikan fokus-fokus utama. Selamat siang Mbak, saya Eva yang kemarin menghubungi Mbak untuk melakukan konseling. Ya, siang Mbak, dengan Mbak Eka ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, apakah Mbak Eka pernah melakukan sesi konseling ini sebelum dengan saya? Belum Mbak, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya, kalau gitu. Oh ya, apakah Mbak Eka yakin atau percaya untuk melakukan konseling ini dengan saya? Iya Mbak, insya Allah yakin. Kalau gitu langsung saja. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah yang Mbak alami? Jadi gini Mbak, saya tuh tiap pulang ke rumah, entah dari manapun, saya tuh pasti selalu ditanyain sama orang tua saya, kamu tuh kapan selesai skripsinya, kapan wisudanya. Soalnya teman-teman saya tuh
yang seangkatan itu udah pada nentuin judul, udah seminar proposal, udah hampir selesai gitu Mbak. Cuman saya tuh belum gitu. Bahkan orang tua saya tuh bilang gitu Mbak, kayak marahin gitu. Kamu tuh kalau nggak cepet-cepet gitu nanti kamu bisa ketinggalan, kamu bisa nggak wisuda gitu Mbak. Nah itu tuh membuat saya lebih tertekan gitu Mbak. Sebenarnya saya juga pingin cepet selesai skripsinya, tapi saya belum ada gambaran tentang penelitian skripsi saya itu seperti apa gitu. Terus ketika Mbak Eka menghadapi hal seperti itu, apa yang Mbak Eka rasakan? Jujur itu membuat saya semakin tertekan ya Mbak, dan membuat saya semakin khawatir kalau diburu-buru terus seperti itu. Oke, baiklah, mungkin nanti saya akan memberikan solusi. Bukan hanya saya, tetapi Mbak Eka juga bisa membuka pandangan Mbak Eka terkait permasalahan itu dengan menggunakan teknik konseling. Kita akan bermain peran bersama untuk memecahkan masalah ini. Mungkin Mbak Eka bisa langsung mempraktekkan. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan bagaimana caranya bermain peran ini untuk menentukan atau memecahkan masalahnya. Nanti Mbak Eka berperan sebagai diri sendiri terlebih dahulu, dan saya sebagai orang tua Mbak Eka yang memberikan dorongan kepada Mbak Eka yang harus segera menyelesaikan skripsinya. Nah, kalau sudah selesai nanti kita bertukar peran. Mbak Eka menjadi ibunya Mbak Eka, dan saya menjadi dirinya Mbak Eka. Setelah itu, apakah layanan konseling dengan teknik ini bisa dilakukan bersama? Oke Mbak, bisa. Ya udah, mari. Oke Mbak Eka, sekarang kita bermain peran pertama, yaitu Mbak Eka menjadi diri sendiri, apa yang Mbak Eka rasakan, dan saya menjadi orang tua Mbak Eka. Di sini saya berperan sebagai ibunya Mbak Eka. Nanti tujuannya supaya suatu perilaku Mbak Eka itu bisa dirubah dengan pandangan Mbak Eka sendiri. Sekarang kita bisa mulai perilaku Mbak Eka sendiri yang dirasakan. Mbak Eka, ayo kerjain skripsimu. Kamu nggak lihat teman-teman kamu udah pada wisuda, udah pada selesai skripsinya. Ya kan proses Bu, sabar, nggak bisa secepat itu. Kamu harusnya malu sama teman-teman kamu. Ayo buruan kerjain skripsinya. Ya Bu, aku bakal berusaha lebih baik lagi. Oke Mbak Eka, jadi seperti itu ya. Kita bisa menjiwai rasanya ketika mendapatkan dorongan seperti itu. Nah, sekarang gantian posisi. Mbak Eka menjadi orang tua dan saya menjadi Mbak Eka. Eka, kamu tuh udah semester akhir, kenapa kamu tuh belum skripsi, belum wisuda, belum lulus tuh kenapa? Ayo buruan. Iya Bu, ini juga aku udah berusaha bagaimana proses cari judul buat skripsi, dan juga saya memohon doanya ya Bu, biar semua urusan saya terselesaikan dan bisa menyusul segera teman-teman saya. Iya, ibu doakan, tapi kamu juga harus benar-benar serius kuliahnya, biar gak ketinggalan sama teman-teman kamu. Ya Bu, makasih ya. Nah, kita sudah bermain peran. Mbak Eka bisa memandang dengan dua sudut pandang yang berbeda, dengan menjadi diri Mbak Eka sendiri dan menjadi orang tua Mbak Eka. Apakah perasaan yang Mbak Eka alami setelah kita melakukan permainan bertukar peran ini? Iya Mbak, saya jadi memahami perasaan orang tua saya. Saya rasa orang tua saya tuh hanya sebenarnya tuh perhatian. Mereka tuh khawatir gitu Mbak kalau saya tuh belum selesai skripsi, sedangkan teman-teman saya tuh udah gitu Mbak. Bukan masalah ingin mendorong Mbak Eka memberikan penekanan, tetapi memberikan rasa kasih sayang. Nah, seperti itu Mbak Eka. Semoga segala urusannya dilancarkan. Tetap semangat untuk skripsinya agar cepat selesai dan bisa membanggakan orang tuanya. Iya Mbak, saya berterima kasih sekali karena setelah melakukan konseling itu saya merasa lebih lega gitu Mbak. Ya. Lebih plong gitu. Eka, mungkin itu yang saya bisa bantu untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Eka alami saat ini. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Kalau gitu saya pamit untuk pulang dulu. Ya Terima kasih Mbak, hati-hati ya. Ya.